Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, saya Konita Mustasyifa Hanif, 1B Pendidikan Bahasa Arab, UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 2231061 akan membawakan materi tentang media pembelajaran dalam pengajaran asal. Nah, subtopik yang akan kita bahas kali ini meliputi 1. Definisi aswat, 2. Komponen aswat, 3. Media pembelajaran aswat, dan 4. Langkah pembelajaran aswat. Memasuki yang pertama yaitu definisi aswat atau ilmu aswat yang setara dengan fonologi, yaitu cabang linguistik atau bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya bahasa, dan perubahan-perubahan bunyi. Pentingnya mempelajari ilmu ini karena mengingat sulitnya menuturkan dan mengucapkan suatu suku kata tertentu dalam bahasa Arab, serta agar terhindar dari kesalahan dalam pengucapan. Atau lebih ringkasnya, ilmu al-aswat disebut juga ilmu bunyi. Tujuan pembelajaran aswat yaitu penguasaan seluruh sistem bunyi yang meliputi 1. Mengenal dan memahami bunyi bahasa secara reseptif, 2. Melafalkan dan menggunakan bunyi bahasa secara aktif. Memasuki subtopik yang kedua yaitu komponen aswat. Komponen aswat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu shawamid, yang kedua yaitu shawaid. Yang pertama yaitu shawamid. Shawamid atau bunyi konsonan bahasa adalah bunyi letupan atau yang ketika diartikulasikan selalu mendapatkan hambatan di saluran udara, baik hambatan kuat atau lemah. Yang termasuk ke dalam shawamid adalah 28 huruf hijaiyah, yaitu hamzah, ba, ta, tha, jim, ha, ho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, dan ya. Ke-28 huruf hijaiyah ini adalah huruf konsonan karena ia akan menjadi sebuah bunyi letupan yang terhambat dalam bibir tanpa bantuan bunyi. Yang kedua yaitu shawaid atau bunyi vokal harokat, karena bunyi vokal bisa menjadikan huruf dapat bergerak atau dilafalkan. Contoh huruf ba, dia akan menjadi huruf sebuah letupan yang tertahan di bibir tanpa ada bantuan bunyi vokal apapun. Dia bisa berbunyi atau dilafalkan jika ada bantuan dari huruf vokal. Bisa menjadi ba, bisa menjadi bi, dan bisa menjadi bu. Yang termasuk dalam shawaid ada 6, yaitu yang pertama, fathah pendek seperti dalam kata lan. Yang kedua, kasrah pendek seperti dalam kata tif. Yang ketiga, domah pendek seperti dalam kata kum. Yang keempat, yaitu fathah panjang seperti dalam kata soda. Yang kelima yaitu kasrah panjang seperti dalam kata mimi. Dan yang terakhir yaitu domah panjang seperti dalam kata umu. Lalu selanjutnya ada komponen lain dalam al-aswat. Yang pertama yaitu tekanan atau an-nabr. Yang kedua yaitu intonasi atau at-tanghim. Yang ketiga yaitu jeda atau saktah. Yang pertama yaitu tekanan. Tekanan yaitu menyangkut keras atau lunaknya bunyi. Tujuannya untuk memperjelas bagian-bagian itu di telinga pendengar. Contohnya seperti doroba. Huruf do tekanannya lebih tinggi daripada ro dan ba. Yang kedua yaitu intonasi, berkaitan tentang naik turunnya lagu kalimat untuk menunjukkan emosi atau ekspresi dalam sebuah pembicaraan. Misalkan untuk ekspresi datar untuk menanyakan berita, ana ustadun.
Kemudian, untuk intonasi naik di bagian akhir dalam kalimat istifham atau kalimat tanya, contohnya kaifa haluk. Kemudian, untuk intonasi tinggi sejak awal untuk menunjukkan imperatif atau kata perintah, contohnya ukhruj. Yang ketiga, jeda, yaitu diam sebentar di antara kata-kata atau di antara beberapa suku kata di dalam sebuah ucapan dengan tujuan untuk menunjukkan terhadap kedudukan akhir lafaz atau suku kata, lalu memulai kembali ucapan. Contoh sebuah ayat dalam Al-Quran, Aina fiha tusamma salsabila. Kata salsabila apabila dibaca salsabila tanpa jeda, maka ia akan menunjukkan sebuah isim yang bermakna air di surga. Dan ini terkait dengan konteks ayat ini. Namun jika dibaca salsabila dengan jeda di tengahnya, maka ia menunjukkan sebuah kalimat yang terdiri dari fi'il amar. Sal, sebuah isim, dan sabila yang artinya akan berbeda dari konteks ayat ini. Kemudian subtopik yang ketiga yaitu media pembelajaran aswat. Di antara pilihannya adalah 1. Lawhatun nutqi atau bagan artikulasi ucap, yaitu sebuah media gambar yang berisi organ manusia untuk menunjukkan tempat keluarnya huruf atau biasa disebut makharijul huruf. Misalnya seperti ha, kho, dan ha itu keluar dari kerongkongan, sedangkan huruf ba keluar dari bibir dan lain sebagainya. Kemudian media yang kedua yaitu bitaqatus suwar atau kartu bergambar. Sebuah media kartu yang di dalamnya berisi huruf hijaiyah untuk menunjukkan sebuah isim. Seperti di gambar, yaitu ada huruf ba dan rumah yang menunjukkan baitun. Lalu selanjutnya yaitu CD atau kalau sekarang multimedia, misalkan seperti YouTube dan lain sebagainya, yang berisi rekaman huruf hijaiyah atau Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu rekaman percakapan berbahasa Arab, baik orang Indonesia maupun native speaker. Dan pembahasan yang terakhir yaitu langkah pembelajaran aswat. Yang pertama, penyajian model pelafalan, mencontohkan setiap pelafalan bunyi huruf hijaiyah yang diikuti oleh mahasiswa ataupun murid, seperti shot, dan diikuti implementasi dalam sebuah kata. Misalnya di sini seperti soyadun, saumun, sodarun, dan lain sebagainya. Teknik lain yang efektif untuk mencoba pelafalan bunyi bahasa dengan menggunakan pasangan minimal sunaiyah sugro, yaitu dua kata yang berbeda maknanya karena perbedaan satu huruf saja, apakah hurufnya itu di awal atau di tengah atau di akhir. Misalnya seperti surrotun menggunakan sin, berbeda makna jika dengan surrotun yang menggunakan huruf son. Bisa berbeda makna walaupun hanya satu huruf saja, seperti yang saya contohkan tadi, sin dan sod perbedaannya, dan lain sebagainya. Langkah yang kedua yaitu dengan latihan atau drill. Yang pertama yaitu latihan menirukan dan mengulangi. Latihan yang kedua yaitu membedakan bunyi bahasa yang dilakukan secara drill atau berulang-ulang. Contohnya, menentukan 1 dari 3 bunyi seperti yang tertera dalam gambar sin, shod, dan shin, karena pengucapannya hampir mirip. Selanjutnya, menentukan salah satu dari 2 bunyi dalam sebuah kalimat. Seperti dalam contoh, sholih, ia menggunakan huruf shod bukan sin. Yang kedua yaitu sarir, dia menggunakan huruf sin.
Dan yang ketiga yaitu as-sadafu, dia menggunakan huruf shad. Jadi kita harus bisa membedakannya ya, dia menggunakan huruf sin, shad ataukah shin. Yang ketiga yaitu praktek penggunaan bunyi bahasa. Setelah mengidentifikasi perbedaan bunyi sin dan shad dan sudah bisa membedakan, maka kita dianjurkan untuk praktik penggunaannya. Demikian materi yang saya sampaikan. Syukran jazilan ma'ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.